Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pada mata kuliah Sosiologi Pertanian. Nah, pada pembahasan kali ini atau tema pada sesi kali ini ialah masuk pada perubahan sosial dan insya Allah tema ini akan merupakan sebuah tema yang akan panjang seperti itu, tidak hanya hari ini tapi begitu juga untuk di sesi-sesi yang berikutnya. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan sosial otomatis tidak mungkin yang namanya stagnan ya atau diam saja selama manusia yang saling berinteraksi, saling berkembang dan sebagainya, otomatis ada yang namanya perubahan-perubahan dan yang akan kita fokuskan pada sesi kali ini adalah terkait dengan perubahan sosial. Oke, kita mulai. Perubahan sosial ya, di setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami yang namanya perubahan. Dan di mana perubahan-perubahan itu dapat berupa perubahan dalam hal nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, serta interaksi sosial dan juga lain sebagainya. Di mana segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan ini di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa di dalam kehidupan sosial ya, perubahan-perubahan itu bisa terjadi tadi seperti poin-poin yang sudah dijelaskan di depan ini ya, di slide ini dan sebagainya. Dan ada juga nanti yang bersifat material ya. Kita tahu bahwa yang namanya nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, perilaku dan sebagainya ini, wewenang, kekuasaan dan sebagainya, kita bisa membandingkan kok di realnya bahwa mungkin 10 tahun atau 20 tahun atau masa ayah ibu kita, masa kakek nenek kita, nilai-nilai sosial dengan yang kita pegang sekarang ini ada banyak sekali perubahan seperti itu ya di dalam nilai-nilai sosial. Mungkin kalau yang paling gampang atau yang paling entengnya sendiri kita bisa melihat contoh bagaimana cara kita bergaul, mungkin bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berpakaian. Otomatis orang-orang zaman dulu sudah beda dengan yang zaman sekarang. Bagaimana cara hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita itu juga berbeda. Nah, itu ada nanti kita bahas ada jenis-jenisnya, ada bentuk-bentuknya dan bagaimana aplikasi-aplikasi atau bagaimana penerapan-penerapan atau bagaimana contoh-contoh perubahan sosial yang telah terjadi dan mungkin kita bisa memprediksi apa yang ada di masa yang akan datang seperti itu. Nah, untuk perubahan sosial sendiri banyak definisi ya, banyak para ahli yang uh, mendefinisikannya di mana kalau dari William Cockburn, ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur kebudayaan, baik yang material, ya, material itu secara fisik bisa dilihat, bisa dirasakan, maupun yang imaterial, itu material itu kebalikannya. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur imaterial. Biasanya maksudnya apa? Material itu kan bisa dirasakan, bisa dilihat, dan sebagainya ya, bisa didengar dan sebagainya. Contohnya saja teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, otomatis perilaku norma masyarakat itu berubah. Kalau dulu sebelum ada teknologi informasi misalnya, orang-orang itu ya saling berinteraksi, ketika bertemu ya saling berinteraksi di jalan, menyapa, ngobrol lama ya. Kalau di warung kopi ya ngobrolnya lama. Tapi setelah ada teknologi informasi kita bisa melihat bahwasanya uh, mungkin kita akan lebih fokus pada sosial media ya, digital, dunia digital ketimbang realnya. Mungkin kita sekarang sudah banyak yang canggung ketika berinteraksi langsung secara bertemu gitu ya. Apalagi orang-orang yang baru kenal dan sebagainya. Tapi lebih luas ketika ada di dunia maya seperti itu. Itu ada pengaruhnya dari material terhadap unsur imaterial. Ini menurut William Cockburn. Adapun pendapat lainnya misalnya dari Kingsley Davis, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya pengorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan antara buruh dan majikan. Di mana mungkin saat dulu sebelum ada serikat buruh gitu ya, yang namanya buruh itu posisinya posisi tawarnya kurang menguntungkan gitu ya, selalu di pihak yang merugikan gitu ya. Perusahaan bisa melakukan ya kewenangan atau kekuasaan perusahaan untuk ya apa menuntut buruh dan sebagainya, menentukan jam kerja yang
over dan sebagainya. Tapi sekarang ketika ada serikat buruh, mereka punya posisi tawar yang lebih besar karena bersama ya, bersama-sama akhirnya hubungannya yang tadinya seperti majikan dan buruh sekarang ya walaupun masih ya tetap cuma ada perubahan, ada pergeseran sedikit ya, lebih menghormati yang namanya perkumpulan buruh ini sendiri, baik secara individu apalagi secara serikat atau perkumpulan. Ada dari McVer, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial, social relationship ya, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang pada intinya adalah setiap kehidupan sosial itu sebenarnya sedang mencari keseimbangannya, walaupun nanti pada prakteknya arahnya itu bisa dilihat tidak seimbang gitu ya, tapi sebenarnya kita ketika sedang menjalani kehidupan sosial ya, kita mencari sesuatu yang ideal seperti itu. Gilin dan Gil sama ya, ini perubahan sosial mungkin brothers atau sisters. Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Contohnya misalnya kada kondisi geografis, kita tahu sendiri ya, kondisi geografis di dunia pun berubah-ubah, bisa karena bencana alam misalnya ya, dimana ketika bencana alam orang akan beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, dari hal beradaptasi tersebut orang pasti akan berperilaku berbeda dengan orang-orang yang misalnya jarang terjadi bencana alam. Sebagai contoh misalnya penduduk Jepang pasti akan berbeda dengan penduduk di luar Jepang. Kenapa? Penduduk Jepang itu dikenal secara geografis Jepang itu dikenal sebagai negara 1000 gempa gitu ya, 1000 gempa, sering gempa, tsunami dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mereka membuat misalnya kayak material ya, bangunan-bangunan yang tahan gempa dan sebagainya, dan reaksi orangnya ketika ada gempa pun akan berbeda dengan orang-orang atau negara-negara yang jarang sekali berinteraksi dengan yang namanya bencana alam seperti gempa ataupun tsunami seperti itu. Itu pun dari awalnya mungkin nggak seperti itu, tapi lambat laun dan sebagainya yang seperti itu. Dan juga misalnya kondisi geografis di negara tropis dan negara 4 musim gitu ya. Negara tropis dan 4 musim itu juga akan berbeda gitu ya dengan kita gitu ya, perilakunya dan sebagainya. Mungkin kalau di negara tropis seperti Indonesia, masyarakat cenderung nyantai gitu ya terhadap misalnya kondisi pertaniannya gitu, karena ya hanya ada 2 musim saja, kalau nggak kemarau penghujan. Tapi kalau misalnya di negara 4 musim dalam dunia pertanian misalnya, orang-orang akan berpikir lebih keras ya, berpikir lebih keras menciptakan teknologi bagaimana musim yang hanya sebentar ini untuk bercocok tanam gitu. Kalau sudah masuk musim gugur kedingin gitu ya, susah untuk bercocok tanam, nggak ada tanaman yang bisa tumbuh, atau justru menciptakan misalnya kayak greenhouse dan sebagainya yang membutuhkan teknologi, membutuhkan biaya tinggi, masih akan dipaksa untuk berpikir. Itu dari segi pertaniannya. Belum sikap-sikap yang lainnya seperti dari fashionnya ya, pakaiannya jelas berbeda dong, orang yang ada di negara tropis dengan orang-orang yang ada di negara subtropis gitu. Itu juga tadi pengaruh kebudayaan material, komposisi penduduk, yang padat penduduk dengan yang minim penduduk pun berbeda sikapnya gitu ya. Berbeda sikapnya. Kita ngelihat penduduk Indonesia, Amerika, China, India yang penduduknya banyak sekali, misalnya khususnya penduduk Cina ya, berbeda dengan penduduk-penduduk yang ada di New Zealand yang mungkin jumlah domba dengan manusianya itu lebih banyak dombanya gitu. Baik itu secara berperilaku antara satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, otomatis berbeda. Ideologi juga sama ya. Ideologi, ada negara yang ideologinya menganut ideologi tertentu gitu. Misalnya ada komunis, demokratis ya, terus ada liberal, terus ada mungkin yang Islam dan sebagainya, otomatis masing-masing mempunyai berbeda. Difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat itu juga sama. Tadi terkait dengan impact-impact yang bisa juga kayak geografis, material dan sebagainya, ada penemuan-penemuan baru di masyarakat, akan berbeda sekali dengan sikap perilaku norma yang ada di negara berbeda negara. Contohnya misalnya kalau di Korea, Jepang, Eropa, misalnya benua Eropa gitu ya, yang namanya bertransportasi saja ya sudah praktis gitu ya, memakai transportasi publiknya kan mereka maju, kereta-kereta dan sebagainya, menggunakan kartu alat dan sebagainya. Mungkin kalau di Indonesia kita ada di posisi mereka, akan sedikit kesulitan dalam bertransportasi, tapi mereka harus cepat karena waktunya sudah ditentukan ya, ditentukan tepat waktu sekali gitu.
udah sistemnya udah main, mesin udah main dan sebagainya. Sementara mungkin di negara-negara berkembang seperti Indonesia, walaupun kita sudah lari ke arah situ ya untuk kereta dan sebagainya, tapi kita masih sedikit lebih santai gitu ya, lebih santai karena peran penemuannya, peran mesin, peran itu sistem dan sebagainya masih ya jauh lah dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga kalau mau naik bis ya nyantai lah, mungkin kernetnya atau sopirnya masih nunggu penumpang lagi gitu ya, atau yang lain sebagainya kalau itu untuk bis dan sebagainya. Jadi lebih slow gitu, lebih slow dibandingkan dengan negara maju. Kalau kita tukeran gitu ya, kita ada di sana dan mereka ada di Indonesia, atau nggak cuma Indonesia sebenarnya, banyak ya kayak India dan sebagainya, mungkin juga mereka merasakan hal culture shocknya di situ ya, nilai-nilainya berbeda. Biasanya tepat waktu kok enggak gitu. Sama juga di Indonesia biasanya bisa ngaret kok, ketika di sana kayaknya kalau jam karet tabu banget sih gitu ya, tabu banget kalau misalnya harus lama gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, untuk introspeksi juga bagi diri kita masing-masing. Dari Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku diantaranya dan sebagainya. Lembaga masyarakat atau lembaga sosial gitu ya, itu ya termasuknya kayak lembaga-lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga keagamaan, dan yang lain-lainnya seperti itu. Pokoknya yang ada di masyarakat, keluarga termasuk juga yang ada di dalam lembaga sosial gitu ya. Nah itu setiap lembaga ini gitu ya, setiap lembaga ini ya otomatis berkembang. Pokoknya di mana di situ ada masyarakat saling berinteraksi atau ada suatu sosial gitu ya, interaksi sosial dan sebagainya, kita sebagai manusia individu saja berkembang, apalagi secara masyarakat gitu ya, secara dalam jumlah yang banyak, pasti kita juga akan berkembang. Selama kita masih hidup pasti manusia akan yang namanya berkembang. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini perubahan sosial ya merupakan satu pergeseran atau pergantian sebagian atau keseluruhan culture maupun struktur yang ada di dalam masyarakat. Kita tuh berubah ya, culture kita berubah loh gitu ya, sedikit demi sedikit. Kita berbeda dengan orang yang dulu, mungkin pakaiannya kita tahu sendiri ya, pakaian-pakaian zaman dulu di Indonesia. Tapi sekarang kita bisa ngeliat sendiri ya, kita keluar rumah pakainya pakaian apa dan sebagainya. Perubahan sosial merupakan gejala yang bersifat normal dan universal, artinya itu pasti terjadi dalam masyarakat apapun dan dimanapun. Pakaian yang kita gunakan sekarang ini yang dianggap normal, mungkin suatu saat akan dianggap tidak sesuai zaman oleh anak atau cucu kita nantinya. Begitu juga sikap kita dalam berinteraksi sekarang gitu ya, itu mungkin nanti akan sedikit berbeda atau mungkin jauh berbeda dengan generasi-generasi kita yang selanjutnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ruang lingkup perubahan sosial sendiri ya, ada yang menurut William ya tadi sudah dijabarkan terkait definisinya. Itu perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, yaitu yang pertama adalah material, yang kedua adalah imaterial. Di mana material itu perubahan-perubahan terbentang mulai dari penemuan-penemuan awal seperti roda, perkakas, sampai komputer dan satelit komunikasi. Intinya material itu yang bisa dilihat, dirasakan, didengar dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu ya, berupa fisik gitu ya, berupa fisik. Sedangkan imaterial itu kebudayaan non material seperti kebiasaan, tata cara, pola organisasi sosial. Adapun Selo Sumarjan mencakupnya nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat, hanya imaterial saja. Seperti itu. Padahal kita bisa lihat di sini, kita akan melihat yang namanya ciri-ciri perubahan sosial. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Di mana setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat, sehingga tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Masyarakat itu tidak mungkin berhenti perkembangannya, kecuali apa? Kecuali mati. Ya, selama dia masih hidup pasti akan berkembang. Namun memang ada yang secara lambat, ada yang cepat, gitu. Ada yang cepat. Perubahan pakaian, gitu ya, perubahan pakaian mungkin dirasanya secara lambat zaman dulu sampai zaman sekarang. Misalnya perlu 50 tahunan agar fashion itu berganti secara drastik gitu ya, secara drastis gitu. Bahasa juga sama ya, mungkin dulu bahasa Indonesia kita ngelihat ya, ejaan-ejaan bahasa Indonesia juga sama kan. Yang namanya misalnya Soekarno, kita nulisnya kalau sekarang mungkin lebih SU
KARNO gitu ya, Soekarno gitu. Kalau ada orang kita kasih nama itu, tapi jangan zaman dulu Soekarno gitu. Begitu juga kalimat-kalimat atau kata-kata lainnya. Baru kita di sini BARU, tapi dulu mungkin barwe gitu ya. Barwe. Perjuangan, joangan, dijewangan gitu. Dan itu secara lambat gitu ya, lambat. Ada juga yang cepat ya, ada juga yang cepat. Nanti ada kita lihat bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Pada intinya pasti suatu hal yang pasti bahwa masyarakat itu akan berkembang, di mana perubahan yang terjadi pada suatu lembaga masyarakatan ya, lembaga kemasyarakatan itu tadi saya sudah sebutkan, akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Hampir sama ini lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, tadi bisa keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga politik, dan yang lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh lembaga-lembaga sosial bersifat interdependen. Maksudnya apa? Saling ketergantungan, akan saling mempengaruhi, sehingga sulit sekali untuk mengisolir perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Proses yang dimulai dari proses selanjutnya merupakan satu mata rantai. Contohnya, kita ada di lembaga sosial keluarga gitu. Keluarga berkembang gitu ya. Pasti anak-anak misalnya atau orang kita ya dalam lembaga keluarga yang berkembang akan mempengaruhi apa? Kehidupan kita yang ada di lembaga pendidikan, misalnya di sekolah ataupun di universitas. Kita mempengaruhi teman-teman yang lainnya juga, cara pandang kita, cara pikir kita, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya gitu ya, di sekolah ada, di kampus ada hal yang baru dan sebagainya, cara pandang baru, ikut organisasi mungkin dan sebagainya, otomatis itu akan dibawa ke rumah juga gitu. Jadi saling terkaitan. Ini baru antara satu lembaga dengan satu lembaga lainnya. Ini padahal yang namanya lembaga sosial itu bisa banyak banget gitu ya. Bisa banyak banget, teman-teman ikut organisasi, ada institusi dan sebagainya. Itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, saling ketergantungan. Nah, bagaimana mungkin tidak ada yang namanya perkembangan atau tidak ada yang namanya perubahan sementara antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan saling berkembang, dan tidak mungkin mengisolasi salah satunya gitu ya. Keluarga tidak berkembang, nggak mungkin kan gitu, nanti tetap dipengaruhi dari yang lain. Misalnya keluarga pun nggak berkembang misalnya, otomatis membawa perubahan dari lembaga yang lain, tapi dibawa ke keluarga ini ikut berkembang juga gitu. Dan salah satu yang perlu digarisbawahi yaitu perubahan sosial yang cepat ya, khususnya yang cepat nih, biasanya menimbulkan yang namanya disorganisasi yang bersifat sementara. Disorganisasi itu apa? Biasanya nilai-nilainya mulai berubah gitu. Nilai-nilainya yang pernah dianut itu berubah sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri, biasanya gitu. Disorganisasi tersebut nanti diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru gitu. Kalau kita ngelihat sejarah Nusantara atau Indonesia sendiri ya, kita kalau dulu teman-teman masih memperhatikan pelajaran sejarah, dan saya mohon dikoreksi di sini nanti, kita dulu Indonesia itu mayoritas itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha gitu ya. Hindu-Buddha, akhirnya ada masuk ya Islam gitu ya, lewat pedagang, pendakwah dan sebagainya. Akhirnya masuk ya, pelan-pelan akhirnya menyebar secara meluas gitu ya. Itu menimbulkan namanya disorganisasi di mana nilai-nilai yang pertama dianut mungkin Hindu-Buddha dan sebagainya akhirnya mulai berubah gitu. Awalnya bersifat sementara, kadang-kadang cepat gitu karena dalam penyesuaian diri. Nah, nanti baru ada reorganisasi yang baru terhadap nilai-nilai, yang tadinya Hindu menjadi Islam dan sebagainya, dan terbukti sampai dari Sabang sampai Merauke sudah seperti itu gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, dan ada nilai-nilai yang lain. Begitu juga dulu mungkin dibawa juga oleh dari negara-negara barat misalnya ya, dari negara barat untuk agama, misalnya kayak agama Nasrani gitu. Makanya di Indonesia bagian timur dan sebagainya itu masih Hindu, juga masih di Bali dan sebagainya. Itu dulu mungkin awalnya bisa tetap ya, bisa tetap, atau dulu awalnya mungkin animisme dinamisme akhirnya menganut agama yang baru atau nilai-nilai yang baru. Itu kita ngobrol masalah kepercayaan, belum ngobrol masalah yang lain-lain. Contohnya seperti itu, ada disorganisasi, nanti ada reorganisasi terhadap nilai-nilai yang dianut. Di mana perubahan sosial juga tadi sudah disampaikan, ada bidangnya adalah kebendaan dan imaterial spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Kalau saya menyimpulkan tetap ada yang namanya material sama imaterial, perubahan sosial itu di situ. Karena keduanya punya kaitan. Tadi misalnya perubahan di bidang teknologi, otomatis akan terkait dengan yang namanya sosial kita.
Begitu juga cara kita bersosial pasti akan, atau cara kita ya mempraktekkan nilai-nilai norma-norma pasti akan mempengaruhi terkait dengan perubahan-perubahan di bidang material juga. Kalau mungkin tadi kebendaan terhadap imaterial, teman-teman pasti sudah bisa memahami lah ya. Tapi bagaimana secara imaterial mempengaruhi yang kebendaan? Sebagai contoh, misalnya kalau zaman dulu ada nilai-nilai misalnya Hindu, Buddha dan sebagainya, akhirnya membangun apa? Membangun temple, misalnya kuil-kuil seperti ya kuil atau candi gitu ya, Prambanan, dan juga ada Borobudur dan ada candi-candi yang lainnya. Atau misalnya kalau misalnya orang tuh di Jepang dan Korea Selatan misalnya bias tepat waktu nih, orangnya memang on time secara imaterial, spiritual, secara norma. Makanya mereka membangun yang namanya membangun moda transportasi yang bisa membuat tepat waktu. Nah, contohnya seperti itu. Itu yang dari spiritual atau imaterial dulu mempengaruhi kebendaan. Seperti itu. Oke. Okay? Nah, setidaknya dalam proses perubahan sosial itu memiliki yang namanya 4 karakteristik umum, ya. 4 karakteristik umum. Ini dari Makionis. Yang pertama adalah perubahan sosial itu bersifat universal dan berubah-ubah. Walaupun berbeda dimensi, beberapa dimensi dari pengalaman manusia tetap sama pada setiap waktu, namun tidak dapat disangkal setiap masyarakat dipengaruhi oleh perubahan sosial walaupun pada tingkat yang berbeda. Sebenarnya kita sendiri ya, masyarakat atau mungkin kita secara individu gitu ya, kita itu dipengaruhi oleh perubahan sosial yang ada. Ketika suatu kondisi sosial itu berubah, otomatis secara masyarakat maupun secara individu kita juga akan ikut berubah. Kita tidak mungkin kan, misalnya ada perubahan di moda transportasi dari ojek pangkalan offline yang kita tahu ke ojek online gitu, misalnya Gojek, Grab, Uber atau yang lainnya, kita nggak mungkin kita diam dan tidak mau mengikuti itu. Mungkin ada beberapa orang, tapi secara universal enggak gitu ya, pasti mau mengikuti gitu, mengikuti. Nah, secara universal pasti akan ngikutin seperti itu. Dan perubahannya otomatis akan berubah-ubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang nomor 2, perubahan sosial itu ada yang benar-benar direncanakan dan yang tidak direncanakan. Nanti ada contohnya sendiri. Yang direncanakan itu seperti apa? Yang mungkin kalau direncanakan kita bisa melihat ya, kayak teknologi atau perkembangan peradaban. Contoh kita ngelihat 20 tahun yang lalu atau ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu Dubai itu gurun pasir gitu ya. Sekarang kita ngelihat yang namanya Dubai perkembangannya sangat-sangat cepat gitu. Yang tidak direncanakan mungkin dari perkembangan peradaban itu ada efek-efek negatif sosial yang lain, misalnya kayak penyakit masyarakat dan sebagainya. Nanti kita bisa contohkan. Perubahan sosial juga yang nomor 3 sering bersifat kontroversial. Pembangunan sarana transportasi tidak saja memudahkan mobilitas manusia ya, tapi juga dapat menimbulkan konflik. Contohnya misalnya pada dunia pertanian, penemuan pestisida tidak saja melipat gandakan pemanenan para petani ya, membantu lah ya paling tidak itu. Juga pupuk, misalnya pupuk kimia juga, tetapi juga mengancam kehidupan manusia karena zat kimia yang dikandungnya. Itu juga ya, tadi mungkin ada sisi positifnya tapi ada juga sisi negatifnya. Kita harus bisa melihat dari dua sisi, mana yang beratnya, mana yang berat, sisi positifnya atau sisi negatifnya. Walaupun kalau misalnya dalam dunia Islam kita lebih baik menghindari sisi negatifnya dulu yang terpenting ketimbang mengambil manfaat atau keuntungannya seperti itu. Tapi yang namanya perubahan sosial itu seperti itu, hampir ya, namanya berubah ya, apapun itu gitu ya, setiap kali perubahan itu pasti membawa dua sisi mata uang yang, atau dua sisi yang berbeda gitu ya. Kemudian nomor 4, perubahan sosial berbeda dari segi durasi dan konsekuensinya. Ada perubahan yang cepat gitu ya, nanti ada pembahasannya, namun ada juga yang lambat. Perubahan yang lambat itu biasanya bersifat evolutif ya, lambat kan evolusi gitu ya, lama gitu. Sedangkan yang cepat itu revolutif ya. Makanya sering ada kalimat yang revolusi, revolusi gitu ya. Itu perubahan yang cepat. Demikian pun dengan konsekuensinya berbeda-beda ya. Yang evolusi itu punya konsekuensi yang seperti apa pada setiap kelompok atau masyarakat maupun individu. Kalau revolusi itu seperti apa, otomatis kedua-keduanya berbeda seperti itu. Oke. Nah, sebagai penutup pada part yang ini, part pertama ini,
untuk perubahan sosial sendiri memiliki berbagai macam tipe. Ada perubahan sosial peradaban, ada perubahan budaya, dan ada perubahan sosial itu sendiri secara sosial ya. Dari peradaban yang paling besar, kemudian budaya, kemudian yang lebih ke sosial, interaksi sosial di masyarakatnya. Itu sendiri ini PR teman-teman atau untuk kepo sendiri perubahan peradaban itu seperti apa sih, budaya itu seperti apa sih, sosial itu seperti apa. Oke, ini untuk part 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.